bentar dulu. Jadi ini nama tepuknya itu tepuk pagi, siang, dan juga malam. Kalau ibu bilang tepuk pagi, pop. Kalau ibu bilang tepuk siang, pop, pop. Kalau ibu bilang tepuk malam, ingat? Ingat. Kita lakukan bersama-sama ya. Coba tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, malam, pagi, siang, siang, pagi. Bagus. Sebelum tahu materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu ingin bertanya. Sebelumnya, ketika kalian berangkat sekolah dan kalian untuk belajar di kelas, nah sebelum itu kalian tuh apa sih yang sikap yang harus kalian kembangkan di dalam kelas ketika memimpin pembelajaran? Harus apa kalau di kelas? Apa, Bun? Disiplin. Terus harus tertib. Terus konsentrasi. Kemudian kalau sudah kerja tugas individu tidak boleh mencontek, itu apa namanya? Jujur. Jujur. Selain itu kalau kerjasama harus apa? Tanggung jawab. Dan kalau misalkan ada temannya sedang maju ke depan atau sudah membacakan suatu teks, harus memperhatikan, itu namanya apa? Menyimak, menghargai. Baik, setelah kalian menyebutkan macam-macam sikap yang harus dilakukan dalam kelas, selanjutnya Ibu akan bertanya, apakah kalian masih ingat terkait dengan pelajaran minggu lalu? Kita pelajari tentang apa? Mempelajari tentang bangun datar. Kemudian kalau dalam bangun datar kita belajar tentang apa saja? Macam-macam, Bu. Macam-macam bangun datar. Terus bermacam-macam? Pengertian. Ada yang masih ingat pengertian bangun datar itu apa? Lupa, Bu. Lupa. Jadi pengertian bangun datar itu bidang dua dimensi yang dibatasi oleh garis lurus dan garis lengkung. Ini pengertian dari bangun datar. Kemudian kalau macam-macam bangun datar ada apa saja? Ada persegi. Persegi satu, yang kedua yang ketiga Segitiga. yang keempat yang keenam trapesium. Terus trapesium sudah. Lingkaran. Baik, ternyata kalau macam-macam masih ingat ya, tapi kalau pengertiannya sudah lupa. Harus diingat-ingat ya, jangan sampai dilupakan. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuannya adalah kita bisa mengenal dan kita mengetahui rumus dari keliling persegi. Kemudian kita juga akan belajar menghitung terkait dengan keliling persegi, dan kita juga akan mengetahui dari macam-macam dan juga fungsi atau komunikasi. Kemudian kita juga akan belajar juga ya menuliskan ide pokok dari suatu paragraf atau dari suatu teks bacaan. Baik anak-anak, jadi Ibu di sini kan sudah menyajikan ada teks bacaan yang berjudul tentang sejarah komunikasi. Ibu minta untuk kalian ya masing-masing mengamati dan juga memahami, membaca ya. Jangan hanya dibaca saja tapi juga dipahami terkait dengan apa saja yang ada di dalam teks bacaan yang berjudul sejarah komunikasi. Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca dan juga mengamati. Silakan dibaca. Julia, Debbie, diperhatikan. Ya, Bu. Kalau sudah selesai sampai sini bilang ya. Sudah? Sudah. Nah, ini masih ada yang bawah.
yang dapat kalian pahami dari isinya? Mengetahui sejarah komunikasi. Bagus. Terus ada apa lagi? Dulu manusia cuma bisa surat menyurat. Kalau sekarang sudah ada internet, jadi bisa memakai alat elektronik. Bagus. Kemudian ada apa lagi? Hidup. Komunikasi tidak dilaksanakan secara lisan maupun tertulis, Bu. Bagus. Terus Anggun, ada apa Gun? Dulu di Swedia menggunakan asal sebagai tanda tulisan. Kalau di Indonesia dikenal sebagai bunga. Ya. Jadi kalian memang benar-benar sangat memperhatikan ya isi. Ya. Fokus, Bu. Nah, ini terkait dengan alat komunikasi. Jadi alat komunikasi itu kan ada dua. Komunikasi tradisional dan ada juga alat komunikasi modern. Nah, Ibu ingin ya dari kalian maju untuk menuliskan apa saja yang termasuk dalam alat komunikasi tradisional dan juga yang termasuk dalam alat komunikasi modern. Karena Ibu yakin kalau untuk alat komunikasi tradisional kalian pasti juga tahu kan, kalau di zaman dulu biasanya kalau untuk berkomunikasi menggunakan apa? Surat. Iya, bukan? Surat aja. Ya, surat. Di sini apa di sini? Di bawahnya Sini. komunikasi. Ya. Surat. Kemudian ada apa lagi? Ada yang bisa menyebutkan? Asap Bu, boleh jadi maju. Devi tulisannya lebih besar, jangan kecil-kecil. Kasih dulu ya, nanti nggak bisa. Mbak jangan di bawah tulisannya kecil-kecil.
Ada yang mau menyebutkan? Kalau kita yang ditunjuk ya. Ditunjukkan satu, Ada. itu. Ide pokok itu inti dari suatu paragraf, Bu. Inti dari suatu paragraf. Anggun, Ide pokok itu sama kayak itu tapi memberikan sebuah informasi penting. penting. Nah, jadi dari sini itu ya, yang dimaksud dengan ide pokok atau pembahasan pokok adalah suatu rancangan atau pembahasan yang ada dalam pikiran kemudian dituliskan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Nah, di sini tuh yang dimaksud adalah ide pokok dari adanya teks bacaan. Tadi kalian kan sudah membaca terkait dengan sejarah komunikasi kan. Nah, dari sini ibu ingin tanya, ide pokoknya itu yang mana? Dari teks bacaan sejarah komunikasi. Komunikasi adalah manusia. Nah, dari sini berarti itu bisa diartikan kalau ide pokok itu sama dengan juga kalimat pertama. Tapi untuk kalimat pertama itu berbeda dengan kalimat utama. Nah, kalimat pertama itu sebenarnya tidak hanya ada di bagian awal di paragraf, tapi juga ada yang di tengah dan juga di akhir. Nah, dari kalimat pertama atau ide pokok itu ya, setelah kita mengetahui kalau ide pokok itu ada pada di kalimat atau di awal paragraf, kemudian untuk paragraf yang selanjutnya itu adalah dinamakan dengan kalimat penjelas. Jadi misalkan ada di sini paragraf 1. Nah, di sini di awal kalimat itu disebut dengan apa? Ide pokok atau kalimat utama. Kalimat pertama. Kemudian untuk paragraf kedua dan ketiga itu disebut dengan kalimat penjelas. Dari istilah kalimat penjelas, apakah kalian memahami apa yang dimaksud dengan kalimat penjelas? Belum paham. Nah, jadi kalau istilah kalimat penjelas itu jika dikaitkan dengan kalimat pertama atau ide pokok adalah suatu kalimat yang memang menjelaskan dan juga memaparkan lebih luas, lebih rinci terkait dengan ide pokok. Jadi di ide pokok itu lebih banyak informasi yang umum. Kemudian pada kalimat penjelas itu bisa lebih ke khusus atau lebih khusus dari khusus tersebut dijelaskan secara rinci. Kalau misalkan yang pertama itu ide pokoknya adalah seperti pengertian dari alat komunikasi, kemudian kalimat penjelasnya itu bisa berupa ciri-ciri alat komunikasi, bisa juga contoh dan juga manfaat dari alat komunikasi. Gitu. Nah, setelah itu ibu memiliki contoh ini. Ini apa nak? Amplop. Kertas. Amplop apa ini? Di dalamnya ada surat. Nah, ini ada surat ya. Surat ini tuh nggak itu tidak diminta kalian untuk baca ini, tapi di sini memberikan contoh ya, memberikan contoh. Surat ini termasuk dalam alat komunikasi yang tradisional atau modern? Tradisional. Dari surat ini sebenarnya kalau kalian amati, surat ini tuh termasuk dalam bentuk apa? Bentuk persegi. Mengapa bisa disebut dengan bentuk persegi? Kotak. Nah, sebelumnya kan juga di pertemuan yang lalu Ibu sempat sedikit menyinggung tentang ciri-ciri bangun datar. Kita kan juga tidak hanya belajar pengertian dari bangun datar, juga macam-macam. Kita juga sudah menyebutkan ciri-ciri dari macam bangun datar, yaitu yang khususnya persegi. Jadi Ibu ingin mengulas kembali kalau yang persegi itu apa aja ciri-cirinya? Sisinya Kemudian yang mampat dan Sama besar. sama besar. Nah, di sini untuk materi kita adalah nah, kita akan belajar tentang rumus klinik bangun datar khususnya bangun persegi. Nah, baik, setelah kalian menyebutkan ciri-ciri dari persegi,
Jadi di situ rumus keliling persegi itu ditulis sisi ditambah dengan sisi ditambah dengan sisi ditambah dengan sisi. Atau kalau untuk perkalian bisa juga akan lebih singkat, itu yaitu 4 dikalikan dengan sisi. Tapi untuk cara menghitungnya pun juga sama. Nanti diketahui sisinya dulu, kemudian kan kalau persegi sisinya sama. Nah, untuk menghitung keliling itu kita akan menulis sisinya terlebih dahulu, kemudian bisa menjumlahkan. Nah, dari sini ibu kan punya dua surat ini. Ibu minta dari satu-satu ya nanti. Di sini ibu memang cuma punya 2, tapi sebelum itu ibu juga pengen kalian menghitung lantai. Lantai ini sebelumnya bentuk apa sih? Persegi. Hanya satu lantai saja, tidak seluruh lantai ya. Kemudian ibu juga ingin kalian menghitung ini kan juga bentuknya persegi. Ya. Nah, ini kalian maju sukarela atau ibu tunjuk saja. Oke, yang pertama untuk surat yang berukuran lebih besar ini ingin Yulia kamu dihitung ya, dihitung di sisi 12 cm. Sisinya 12 cm. Iya, 12 cm. Yang satu Sisi. ya. Meter. 12 cm. Kemudian kalau untuk menghitung keliling persegi, bagaimana caranya? Dikali 4. Dikali 4. Bagaimana teman-teman? Apakah benar sahabat Yulia? Benar. Beri pause dulu buat Yulia. Nah, yang kedua di sini Gaby, silakan maju. Berapa sisinya? 10. Untuk hitung kelilingnya bagaimana kakak? Apakah benar sahabat dari Benar. Beri pause dulu buat Gaby. Kemudian untuk menghitung lantai ya, satu lantai ibu ingin ambil video bisa maju ke depan. Satu saja ya. Tolong teman-teman juga diperhatikan ya. Di sini aja di sini. Empat puluh. 40. Boleh dituliskan? Untuk kelilingnya bagaimana teman-teman? Betul. Beri pause teman itu. Nah, kemudian yang terakhir ada ini. Apa ini namanya? Kotak. Anggun bisa maju untuk hitung kotak. Bisa dituliskan ya, Anggun? Bagaimana? Apakah benar sahabat dari Anggun? Benar. Ya, Anggun. Nah, bagus. Ternyata kalian lebih memilih hitungannya adalah menggunakan perkalian ya. Tapi sebelumnya itu ibu tekankan kalau ketika kalian mengerjakan soal mengenai keliling persegi, ketika kita diminta untuk menghitung, jangan langsung dituliskan seperti ini. Jadi tuliskan terlebih dahulu rumusnya. Rumusnya kan kalau pakai perkalian kan 4 dikali S. Ya, kalian tuliskan dulu 4 dikali S. Kalau misalkan kalian menggunakan yang perjumlahan, kalian bisa menggunakan S ditambah
ditanya, dijawab, dan juga jadi. Karena hal tersebut juga akan berpengaruh ya terhadap nanti penilaian. Jadi ibu ingin kalian bisa lebih rinci lagi, kemudian tidak hanya asal menghitung. Jadi kalian tahu dari mana asalnya, kemudian tahap-tahap menghitungnya kalian juga paham. Ya, bisa dipahami? Nah, selanjutnya di sini ibu akan sebelum ibu bagikan peserta didik, ibu ingin bagi kelompok menjadi dua, yaitu untuk kelompoknya ibu pilih ya. Jadi untuk kelompok 1 Anggun sama Debbie, yang kelompok 2 Aprindo sama Nia. Nah, sebelum itu ibu minta kalian duduknya berhadapan-hadapan dengan kelompoknya. Males tidak. Hanya berhadapan-hadapan. Ayo. Nah, sudah siap ibu akan membagikan gambar kegiatan. Nah, sebelum kalian mulai untuk mengerjakan gambar kegiatan studi di sini ya, kalian tuliskan identitas dirinya masing-masing. Oh, ada yang tidak mau berpoin. Jadi, bahkan sama-sama. Kalian tuliskan terlebih dahulu ya identitas dirinya. Di sini tuh nanti ada tugas secara berkelompok dan juga tugas individu. Nah, untuk kegiatan 1 ini, jadi kalian diminta untuk baca teks. Sebenarnya kan kalian juga sudah membaca teks yang sama kalian menulis sejarah komunikasi. Nah, di kegiatan ini kalian diminta untuk menuliskan gagasan pokok atau ide pokok yang ada di teks. Ini dikerjakan secara individu ya untuk kegiatan 1. Kemudian untuk kegiatan 2, kalian diminta mengamati gambar. Nah, kalian diminta untuk menyebutkan bangun dari surat tersebut dan kemudian menuliskan rumus dari bentuk surat tersebut. Kemudian yang kegiatan 3, ini kalian bisa menghitung masing-masing gambar yang ada di dalam kertas kegiatan ini, menghitung kelilingnya. Ini tulisan itu ya dengan rumusnya juga ya, jangan langsung ditulis angkanya. Nah, kemudian yang keempat, kalian bisa menentukan hasil perhitungan keliling persegi melalui media kertas berpeta yang ada di bawah ini. Dan di situ ada keterangannya kalau satu kotak dianggap 1 cm. Jadi setiap kotak ini itu ukurannya 1 cm. Kemudian yang kegiatan 5, di sini terdapat soal cerita. Nah, di sini ibu ingin mengingatkan juga menekankan kepada kalian kalau untuk menjawab jangan langsung dijawab hasilnya, tapi juga gunakan langkah-langkah penyelesaian. Ada apa aja nanti? Ketahui, tanya, dan jawab, jadi. Nah, sudah kalian bisa mengerjakannya. Ini masih waktu 15 menit. Kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan. Baik anak-anak, apakah sudah selesai semua pengerjaannya? Sudah. Nah, kalau untuk kegiatan 1 ini kita bahas bersama ya, karena kalian mengerjakan secara individu. Jadi, kegiatan 1 setelah membaca dan memahami isi dari teks di atas, maka tuliskan gagasan pokok dari teks tersebut. Apa? Ayo, Dobo yang bisa menyebutkan. Apa nih, Do? Gagasan pokoknya itu komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia baik secara tulis maupun lisan. Bagus. Jadi gagasan pokoknya terletak di Awal. awal kalimat. Bagaimana untuk yang lain? Apakah sama? Sama. Sama. Untuk yang kegiatan kedua, apakah bentuk dari surat tersebut seperti bentuk dari salah satu bangun data? Jika iya, maka sebutkan bentuk dari surat tersebut. Apa bentuknya? Persegi.
foto panjangnya Nah, kelilingnya 4 dikali berkali enam. sama dengan 24 cm. Yang keempat ada papan catur, beri panjang sisi 10 cm, kelilingnya 4 kali 10 sama dengan 40 cm. Terus yang terakhir ada kalender, panjang sisinya 12 cm, maka kelilingnya 12 kali 4 48. Bagaimana? Apakah ada yang berbeda? Jawabannya Sama. sama. Nah, di sini untuk yang kegiatan 4 kita juga masih bahas bersama. Untuk yang pertama di dalam media berpetak ya persegi yang ke-1 itu berapa? 3 cm. 3 cm. Kelilingnya 12. 12. Kemudian yang keliling persegi yang kedua 16. Sisinya berapa berarti? 4. Kemudian persegi yang ketiga 8. Sisinya berapa? 2. Kemudian persegi yang keempat 4. Kelilingnya apa Nana? Sisinya 1. Masih fokus pintar. Terus keliling persegi yang kelima 20. Jadi sisinya 5. Nah, di kegiatan 5 ini ibu ingin salah satu dari perwakilan masing-masing kelompok akan menuliskan hasilnya. Yang nomor 1 sama 2, yang nomor 3 nanti kita bahas bersama. Kalau begitu dari kelompok 1 ini ya, kelompok 1 Abdul bisa masuk nomor 1. Langsung saja ya teman-teman. Kelompok 1 Abdul. Kemudian dari kelompok 2 Ido bisa maju. Nah, saya dulu. Bisa nomor 2. Jangan lupa ya penyelesaiannya juga ditulis. Mati. Tuh, videonya mati. Apa itu masih ada nanti kalau bisa Di diambil loh. Iya dikotak dulu dong Kak. Terima kasih.
maupun persegi panjang. Nanti ketika